Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi, tapi selamat minggu latai. Salam sujud kana melempang yang dilukat talino berceramin ke surga bersengat ke jawata. Harus. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Eko Marsono beserta tim Kepala Dinas Staf Ahli yang mewakili Bank Indonesia, Bapak Ibu para awak media serta hadirin yang mengikuti kegiatan rilis berita resmi statistik yang hadir di ruangan ini baik secara virtual maupun yang hadir langsung. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa atas segala karunia dan perkenannya sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk sama-sama menyimak rilis berita resmi statistik tanggal 50 tahun 2004 yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Saya berharap data strategis yang akan dirilis BPS Provinsi Kalimantan Tengah hari ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah. Hadirin yang saya banggakan, data yang akan dirilis pada hari ini adalah data pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator triwulan yang dirilis oleh BPS. Data pertumbuhan ekonomi menjadi suatu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan salah satu syarat mutlak pembangunan ekonomi yang inklusif. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan peningkatan pendapatan yang terjadi, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan menjadi lebih baik. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sustainable, maka diperlukan adanya sinergisitas yang kuat antara pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan pemerintah Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah serta semua stakeholder lainnya bersama-sama memperkuat struktur ekonomi daerah dengan membangun infrastruktur, mendorong investasi, dan memperkuat industri pengolahan yang berbasis ekspor. Hadirin yang saya hormati, data strategis yang secara rutin dirilis oleh BPS sangat membantu pemerintah dalam menentukan arah kebijakan agar lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, mewakili pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya menyampaikan apresiasi kepada BPS, khususnya BPS Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah mendukung pembangunan di Bumi Tambun Bunga ini melalui penyediaan data yang berkualitas. Akhirnya, semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa selalu meridhai upaya kita bersama dalam membangun bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sekda. Mohon izin Pak, saya melanjutkan untuk rilis pertumbuhan ekonomi triwulan 4 tahun 2023. Sekaligus juga kita bisa melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi tahunannya. Yang terhormat Bapak Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, terima kasih Pak atas kesempatan kami menggunakan ruangan ini Pak. Yang saya hormati Bapak Staf Ahli Gubernur, yang saya hormati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, yang saya hormati Kepala Biro Perekonomian, yang saya hormati perwakilan dari instansi vertikal dan OPD, serta para insan media yang hadir baik secara offline maupun online. Hari ini sesuai dengan jadwal rilis yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik bahwa setiap 3 bulan kami akan menyampaikan rilis pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2023 ya, yang mungkin akan menggambarkan sekaligus angka tahun 2023. Namun sebelum saya menyampaikan seberapa jauh pertumbuhan ekonomi triwulan 4 dan tahunannya, maka ada beberapa catatan peristiwa yang mungkin perlu sama-sama kita pahami ya, yang mungkin akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pertama dari sisi ekspor, bahwa sepanjang triwulan
3 dan 4 kemarin ya, nilai ekspor itu turun yang dipicu oleh turunnya ekspor bauksit ya dibanding tahun sebelumnya. Walaupun sempat meningkat ya dibanding triwulan 3 tahun lalu gitu ya. Nah, ini juga kita lihat misalnya batu bara ya, trennya sempat menurun ya dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan alhamdulillah di triwulan 4 masih dari 4 juta menjadi 6 juta ton gitu. Begitu juga dari sisi ekspor bauksit ya, di mana pada Juni 2023 ada kebijakan smelterisasi ya, sehingga sejak itu memang ekspor bauksit juga cenderung mengalami penurunan, terutama antar wilayahnya ya. Kalau kita lihat di tahun 2022 sekitar 4 juta ton, ya di triwulan 1 cuma 200.000 ton ya, dan itu terus bahkan triwulan 4 cuma 52.000 ton. Untuk CPO juga begitu, ekspor kita relatif berfluktuasi ya, walaupun sempat naik di triwulan 2 dibanding triwulan 1, tetapi triwulan 4 turun dibanding triwulan sebelumnya. Nah, ini tentu mempengaruhi nilai nilai tambah yang terjadi di pertambangan dan industri, termasuk juga dari sisi pengeluaran terutama ekspor antar negara dan antar wilayah. Kemudian catatan berikutnya terkait impor. Nilai impor meningkat yang dipicu oleh peningkatan impor mesin dan peralatan optik ya, termasuk impor bahan makanan dan bahan bangunan ya, terutama semen ya dan aspal. Pembentukan nilai modal tetap bruto juga mendapat catatan khusus, terutama realisasi belanja modal pemerintah ya, impor aspal, jumlah penambahan kendaraan baru, volume impor dan beberapa jenis barang ya, dan ini tidak cuma mempengaruhi dari sisi pembentukan modal tetap bruto, tetapi tentu berdampak pada nilai tambah sektor konstruksi. Catatan lain pada slide berikutnya kita perlihat kita sampaikan juga terkait pengeluaran konsumsi rumah tangga. Terjadi peningkatan pendapatan pajak restoran, hotel, distribusi listrik PLN serta distribusi air PDAM. Rata-rata inflasi umum gabungan 2023 juga cukup terkendali. Nah, ini tentu mempengaruhi dinamika konsumsi rumah tangga yang ada di Provinsi Kalteng. Lalu terkait pengeluaran konsumsi konsumsi pemerintah, realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah di Provinsi Kalteng maupun kabupaten kota juga meningkat dibanding tahun 2022. Nah, ini terlihat dari tabel yang ada ya, di mana belanja pegawai meningkat ya, triwulan 3, triwulan 4, begitu juga belanja barang ya, bahkan meningkat cukup signifikan, dan ini tentu sangat mempengaruhi pengeluaran konsumsi pemerintah. Terkait pengeluaran konsumsi lembaga non-profit ya, dengan adanya kegiatan pemilu di 2024 tentu persiapannya juga sudah dilakukan ya, mulai tahun 2023 terutama triwulan 3 dan 4. Pada slide berikutnya kami juga mencatat beberapa peristiwa di sektoralnya. Pertama, sektor pertanian. Terjadi penurunan produksi padi dan palawija ya di tahun 2023 ini ya dibanding tahun sebelumnya. Kalau kita perhatikan padi ya, mulai dari perbandingan antara triwulan 3 dengan triwulan 4 dengan triwulan 3 2023 sudah turun ya. Begitu juga Y on Y-nya, triwulan 4 2023 dibanding triwulan 4 2022 turun cukup signifikan, sehingga C2C secara tahunannya turun ya sampai 2%. Nah, di samping padi, palawija kita juga begitu ya. Kita ingat betul di 2023 El Nino sangat mengganggu pertumbuhan produksi padi dan palawija, sehingga memang untuk produk pertanian khususnya padi palawija ini mengalami penurunan. Sementara itu untuk tandan buah segar kelapa sawit secara kumulatif 2023 masih mengalami peningkatan ya, walaupun sempat mengalami penurunan produksi saat terjadi musim kemarau akibat El Nino kemarin.
Untuk sektor pertambangan dan penggalian, produksi batu bara masih menunjukkan tren meningkat ya di tahun 2023 ini, meskipun sedikit melambat dibanding 2022. Nah, menurunnya kinerja pertambangan di Kalimantan Tengah ya pada tahun 2023 ini juga disebabkan oleh turunnya produksi boksit ya akibat tadi moratorium ekspor sejak Juni 2023 sejalan dengan kebijakan smelterisasi. Harga batu bara di 2023 juga menurun ya, hingga 25% dibanding 2022. Nah, ini kalau saja tidak ditolong oleh adanya kontrak sejak awal tahun, mungkin produksi juga akan berimbas sangat signifikan gitu ya. Berikutnya, pada slide berikutnya, di sektor industri pengolahan, volume produksi CPO dan minyak goreng masih meningkat seiring dengan tingginya permintaan dari dalam dan luar wilayah Kalimantan Tengah. Untuk sektor pengadaan listrik dan gas, produksi listrik meningkat sekitar 8% selama tahun 2023. Nah, peningkatan produksi listrik yang terus meningkat sejalan dengan selesai proyek pembangunan SUTT oleh PLN di beberapa wilayah juga tentu mempengaruhi nilai tambah yang ada di sektor listrik. Penjualan listrik PLN mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,12% pada tahun 2023. Di mana semua segmennya ya, yaitu sosial, lembaga sosial, rumah tangga, bisnis, industri, pemerintah dan lainnya juga mengalami pertumbuhan positif. Di sektor konstruksi, catatan yang kami peroleh adalah pertama, nilai konstruksi yang telah diselesaikan di 2023 itu tumbuh hingga 7%. Kemudian indikator bongkar pelabuhan komoditas aspal juga meningkat 68%. Ini indikasi ya bahwa pembangunan konstruksi terutama jalan memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tetapi realisasi pengadaan semen meningkat hanya 1%. Jadi konstruksi di Kalimantan Tengah kelihatannya memang sangat diwarnai oleh pembangunan jalan dibanding pembangunan gedung, terutama oleh pemerintah. Lanjut. Nah, untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, adanya kegiatan berskala nasional dan internasional di Kalimantan Tengah telah mendorong kenaikan tingkat okupansi hotel dan restoran. Kita sama-sama tahu di 2023 ada beberapa event ya baik nasional maupun internasional di Palangkaraya terutama. Nah, peningkatan kegiatan meeting di hotel ya ini juga terjadi baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Lalu sektor administrasi pemerintahan ya, realisasi belanja pegawai mengalami peningkatan mencapai 10% hingga akhir tahun 2023. Nah, tentu ini juga disebabkan oleh adanya penyelesaian pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai ya. Tunjangan kinerja ya yang pada awal tahun 2023 sempat tertunda gitu pembayarannya sehingga memang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di awal tahun waktu itu. Untuk jasa perusahaan dan jasa lainnya, meningkatnya aktivitas hiburan dan olahraga yang disebabkan oleh adanya beberapa event skala nasional maupun internasional ini juga telah mempengaruhi kinerja jasa perusahaan karena digunakan untuk event-event tersebut. Nah, tentu dengan meningkatnya jumlah pengunjung ya, ada dengan adanya event, rekreasi karena liburan, ya, Nataru dan sebagainya ini juga mempengaruhi. Dan hal lain yang juga mempengaruhi meningkatnya nilai tambah di jasa perusahaan dan jasa lainnya adalah aktivitas partai politik menjelang pemilu ya yang sudah dimulai di triwulan 3 dan 4 ya. Lanjut. Nah, berdasarkan hasil pendataan dan penghitungan terhadap berbagai indikator yang digunakan dalam penyusunan PDRB, maka nilai PDRB triwulan 4 berdasar tahun 2023 berdasarkan harga berlaku sebesar 55,3 triliun rupiah. Ya, sementara berdasarkan harga konstan sebesar 30,4 triliun rupiah. Nah, kalau harga konstan triwulan 4 ya dibanding harga konstan triwulan 3, maka pertumbuhan Q2Q ya triwulan 4 dibanding triwulan 3 sebesar 8,50%. Sementara jika harga konstan triwulan 4 2023 dibanding dengan harga konstan triwulan 4 2022, kita akan memperoleh pertumbuhan Y on Y untuk triwulan 4 sebesar 6,49%. Sehingga karena triwulan 4 sudah selesai dihitung utuh,
ya kita gabung dari triwulan 1 sampai triwulan 4 2023 dibanding triwulan 1 sampai triwulan 4 2022, maka kita akan memperoleh indikator yang namanya pertumbuhan ekonomi kumulatif to kumulatif C2C ya tahun 2023 sebesar 4,14%. Memang terasa lebih lambat ya dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Nah, lanjut. Nah, ini adalah potret perkembangan pertumbuhan ekonomi triwulanan ya sepanjang tahun 2020 sampai 2023 ya, di mana alhamdulillah di triwulan 4 pertumbuhan ekonomi Q2Q-nya cukup tinggi ya dibanding sebelumnya. Ini yang membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah secara tahunan tidak lebih kecil ya dibanding sebelumnya ya, karena di triwulan 3 sempat C2C-nya itu menyentuh angka 3 gitu ya. Jadi alhamdulillah adanya peningkatan ekspor batu bara terutama di triwulan 4 ini telah membantu pertumbuhan ekonomi triwulan 4. Ada 3 sektor yang tumbuh paling tinggi sepanjang triwulan 4. Pertama adalah pertambangan dan penggalian ini, karena tadi ekspor batu bara cukup tinggi, tumbuh 27% ya nilai tambahnya. Lalu administrasi pemerintah ya tumbuh 22,4% dan konstruksi tumbuh 16,32%. Nah, tentunya dengan pertumbuhan beberapa sektor yang cukup tinggi diimbangi dengan share-nya dalam perekonomian, ini kita akan memperoleh indikator yang namanya sumber pertumbuhan ekonomi. Nah, di triwulan 4 2023 sumber pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi itu disumbang oleh sektor pertambangan dan penggalian ya, karena memang tinggi pertumbuhannya, share dalam perekonomian juga tinggi, sehingga menjadi sumber pertumbuhan memberi sumber pertumbuhan sebesar 3,52% dari total pertumbuhan 8,5%. Konstruksi memberi sumber pertumbuhan 1,44% dan administrasi pemerintah memberi sumber pertumbuhan 1,33%. Sisanya disumbang oleh sektor-sektor yang lain tentu. Lanjut. Nah, ini adalah grafik batang yang menggambarkan pertumbuhan masing-masing sektor dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Ya, alhamdulillah sekali lagi bahwa di triwulan 4 ini tidak ada sektor ya yang tumbuh negatif atau terkontraksi secara Q2Q ya. Jadi paling rendah pertumbuhannya adalah pengadaan listrik dan gas yang tumbuh 0,03%. Tetapi sekali lagi pertambangan, administrasi pemerintah, konstruksi dan jasa lainnya tumbuh di atas 10%. Lanjut. Nah, berikutnya adalah kalau kita lihat dari sisi pengeluaran ya. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan paling tinggi itu dialami oleh konsumsi pemerintah, tumbuh 19,59%. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya belanja pegawai, belanja barang itu mengalami pertumbuhan tinggi ya di triwulan 4 dibanding triwulan sebelumnya. Kemudian ekspor juga begitu, dengan naiknya ekspor batu bara yang cukup tinggi di triwulan 4 telah menyebabkan ekspor secara total ya itu tumbuh 18,47%. Kemudian yang juga tumbuh cukup tinggi adalah konsumsi lembaga non profit ya, terutama sumbangan dari partai politik ya. Ini tumbuh 6,74%. Pembentukan modal tetap bruto tumbuh 1,89% dan konsumsi rumah tangga tumbuh 0,75%. Sementara import ya sebagai faktor pengurang ya dari PDRB kita itu masih tumbuh positif 4,85%. Lanjut. Nah, bagaimana dengan potret Y on Y ya? Triwulan 4 2023 dibanding triwulan 4 2022. Jadi secara Y on Y seperti yang saya sampaikan tadi, Q4 ini tumbuh 6,49%. Ya, kalau kita lihat di triwulan sebelumnya memang pertumbuhan Q4 ya secara Y on Y ini paling tinggi dibanding triwulan sebelumnya di tahun 2023. 3 sektor yang tumbuh paling tinggi secara Y on Y, pertama adalah jasa perusahaan ya, tumbuh 18,19%, kemudian pertambangan dan penggalian tumbuh 15,55% dan administrasi pemerintah tumbuh 10,19%. Nah, kalau dikombinasikan dengan share-nya masing-masing dalam perekonomian,
yang memberi sumbangan terhadap pertumbuhan 6,49%, tertinggi adalah pertambangan dan penggalian, memberi sumbangan 2,16%, lalu industri pengolahan memberi sumbangan 1,18% dan pertanian 0,85%. Sisanya tentu disumbang oleh sektor-sektor lainnya. Berikutnya, ini adalah pertumbuhan di masing-masing sektor, mulai dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Jadi agak berbeda dengan potret pertumbuhan Q2Q. Untuk Y on Y ini ada satu sektor yang terkontraksi pertumbuhannya, yaitu real estate ya, minus 2,62%. Sementara sektor lainnya tumbuh positif, ya, di mana sektor jasa perusahaan, pertambangan dan penggalian, administrasi pemerintah tumbuh di atas 10% ya. Yang lain juga tumbuh cukup tinggi ya, walaupun tentu ada variasi. Berikutnya ini adalah potret pertumbuhan Y on Y dari sisi pengeluarannya. Jadi konsumsi rumah tangga memang konsumsi lembaga non profit ini secara Y on Y tumbuh paling tinggi ya, di mana memang persiapan pemilu 2023 ini kalau dibanding 2022 yang belum mulai ya melakukan persiapan untuk kegiatan kampanye tentu jauh ya, tumbuh 14,93%. Pembentukan modal tetap bruto ya, ini juga tumbuh cukup tinggi 5,97%. Konsumsi rumah tangga tumbuh 3,23%, konsumsi pemerintah tumbuh 2,22%. Ekspornya, nah ini ekspor kalau tadi triwulan 4 Q2Q ya paling tinggi, tapi Y on Y tidak terlalu tinggi karena di triwulan 1 sampai 3 ekspor terutama batu bara dan CPO kita masih kalah dibanding nilai ekspor di triwulan 1 sampai 3 atau 4 tahun sebelumnya. Ya, jadi secara Y on Y ekspor kita hanya tumbuh 1,47%, sementara import kita terkontraksi 4,18%. Berikutnya ini adalah perkembangan ya, pertumbuhan ekonomi kita ya. Secara tahunan ya, jadi secara kumulatif seperti yang saya sampaikan di muka tadi kita tumbuh 4,14%. Memang kalau dibanding 2022 melambat dari 6,45 menjadi 4,14%. Tetapi tetap masih tinggi ya dibanding di zaman Covid tentunya, karena kita sempat mengalami kontraksi 1,41 di tahun 2020 dan hanya tumbuh 3,59% di tahun 2021. Nah ini dari beberapa sektor yang tumbuh paling tinggi adalah pertama jasa perusahaan tumbuh sampai 11% lebih, jasa lainnya tumbuh sampai 8,9%, pengadaan listrik dan gas tumbuh 8,45%. Sisanya tentu bervariasi antar sektor. Nah sementara sumber pertumbuhan tertinggi masih dipegang pertanian ya, walaupun tidak tumbuh setinggi 3 sektor tadi, tetapi karena share-nya dalam perekonomian masih merupakan sektor utama, sehingga dia mampu memberi sumber pertumbuhan tertinggi ya, sebesar 0,93%. Lalu yang kedua industri pengolahan memberi sumber pertumbuhan 0,91% dan perdagangan 0,80%. Lanjut. Nah ini adalah potret ya pertumbuhan ekonomi dan share-nya masing-masing dalam perekonomian kita. Jadi grafik batang yang atas itu menggambarkan pertumbuhannya ya, tahun 2022 yang berwarna kuning dan 2023 yang berwarna hijau. Sementara angka-angka yang ada di tabel bawah itu adalah merupakan share-nya dalam perekonomian. Jadi kalau kita perhatikan yang berwarna hijau yaitu tahun 2023 di grafik yang atas, hanya sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh negatif secara kumulatif tahun 2023 dibanding 2022 ya. Tumbuh minus 5,55%. Sisanya semua sektor sebetulnya tumbuh positif ya. Nah ini kalau kita bandingkan dengan share-nya ya, pertambangan yang tumbuh negatif ini ternyata adalah sektor yang memberi share nomor 3 terbesar dalam perekonomian Kalteng. Sehingga memang dengan tumbuh negatif di sektor itu tentu berpengaruh terhadap kinerja ekonomi secara keseluruhan. Ya, jadi di
ekonomi Kalteng ini, sektor pertanian nomor 1 ya di tahun 2023, kedua industri pengolahan, ketiga pertambangan, keempat perdagangan, ya, dan kelima konstruksi. Ya. Ketika sektor-sektor besar ini terganggu pertumbuhannya tentu akan berakibat pada pertumbuhan secara total. Lanjut, ini dari sisi pengeluaran ya secara tahunan ya. Jadi kalau ekspor kita di tahun 2022 ya yang berwarna orange itu tumbuh sampai 18%, tetapi sebaliknya di tahun 2023 yang berwarna hijau terkontraksi 0,54%. Jadi bisa dibayangkan memang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kita gitu ya. PMTB ya walaupun tahun lalu terkontraksi 1,52, tapi tahun 2023 ini mampu tumbuh 5,33%. Ini juga menunjukkan geliat pembangunan kita ya dari sisi pembentukan modal tetap bruto terutama konstruksi ya karena lebih dari 80% pembentukan modal tetap bruto kita berbentuk bangunan ya baik jalan maupun bangunan gedung gitu ya. Konsumsi rumah tangga juga masih tumbuh 3,01% ya masih lebih tinggi pertumbuhannya dibanding tahun lalu. Konsumsi pemerintah ya, kalau tahun lalu terkontraksi 1,50, sekarang mampu tumbuh 6,08%. Nah ini juga menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah baik APBN maupun APBD ternyata memang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Begitu juga konsumsi lembaga non-profit ya, kalau tahun lalu hanya tumbuh 3,92, sekarang tumbuh sampai 7,69%. Nah import ya, tahun lalu tumbuh 4,7, sekarang hanya 0,11. Jadi import ini semakin kecil pertumbuhannya sebetulnya semakin bagus Pak. Itu menunjukkan bahwa kita makin mandiri. Di samping itu import ini adalah pengurang dari laju pertumbuhan itu sendiri. Jadi kalau importnya tumbuh tinggi, pertumbuhan ekonomi kita akan jauh lebih lambat ya dibanding kondisi yang ada gitu. Lanjut. Nah ini adalah sumber pertumbuhan PDRB secara situsi ya, yang dimana triwulan 4 2023 yang berwarna hijau ini adalah sektor atau institusi pengeluaran yang memberi sumbangan tertinggi. Jadi PMTB yang di triwulan 4 itu memberi sumbangan tertinggi terhadap sumber pertumbuhan ekonomi secara situsi ya dari sisi pengeluaran. Lalu yang kedua yang berwarna orange itu konsumsi rumah tangga ya 1,11, yang kuning itu konsumsi pemerintah 0,77% ya. Jadi memang agak beda dengan triwulan 3 ya, di mana triwulan 3 itu yang berwarna hijau net ekspornya itu agak besar ya, bahkan negatif ya, sehingga memang pertumbuhan menjadi tergerus ya. Ketika net ekspor tumbuh negatif, pertumbuhan kita tergerus. Makanya pertumbuhan triwulan 3 dibanding triwulan 4 ya, secara Q2Q-nya juga lebih rendah gitu ya. Nah ini juga sangat mempengaruhi. Lanjut. Nah ini perkembangan perekonomian kita kalau ekonomi kita dipilah. Jadi kalau di grafik yang bagian atas itu, grafik yang kuning itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi kita secara total. Ya, tahun 2023 dibanding 2022 itu 4,14. 2022 dibanding 2021 6,45. Ya, 2021 dibanding 2020 3,59, seterusnya begitu. Semua sektor dihitung. Nah, sekarang bagaimana kalau unsur pertambangan dan penggaliannya kita hilangkan? Karena di situ ada batu bara ya, ada bauksit ya dan sebagainya yang notabene itu banyak dinikmati oleh pengusaha-pengusaha besar ya. Kalau saja dihilangkan, ini sekedar simulasi, maka ekonomi kita sesungguhnya tumbuh 5,88% di tahun 2023 ya. Jadi sesungguhnya kalau saja tidak diganggu oleh penurunan ekspor batu bara dan bauksit ya, ekonomi kita relatif bagus gitu ya. Ya, jadi memang seringkali daerah-daerah yang punya sumber daya alam menganalisis ekonominya itu sering juga dipilah ya. Seperti Kalimantan Timur sering menganalisis ekonominya itu tanpa migas gitu ya. Riau tanpa migas. Nah, kita di Kalteng kita coba tanpa pertambangan misalnya. Ternyata tumbuh cukup tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya ekonomi
yang dikelola oleh masyarakat Kalteng relatif tumbuh cukup signifikan, dan harapannya pertumbuhan ini cukup inklusif karena banyak dikelola oleh masyarakat sendiri ya, karena pertumbuhan yang menyebabkan perlambatan itu lebih disebabkan oleh sektor-sektor yang banyak dikelola oleh para pengusaha besar yang notabene sebagian tidak tinggal di Kalimantan Tengah. Lalu kalau kita bagi data jumlah penduduk, kita juga akan memperoleh angka yang disebut PDRB per kapita. Kalau secara total di tahun 2023 ini PDRB per kapita kita mencapai 75 juta rupiah ya, per orang per tahun. Tetapi kalau saya kurangi dengan pertambangan ya, PDRB kita tinggal 65 juta rupiah ya. Jadi pertambangannya kita keluarin, PD per kapita kita tinggal 65 juta rupiah ya. Jadi mudah-mudahan ya kalau kita lihat perkembangannya yang tanpa pertambangan memang relatif lebih tinggi ya perkembangannya ya dibanding yang total dengan pertambangan gitu ya. Kalau di 2023 laju tanpa pertambangan tuh 7,58% ya PDB per kapitanya. Kalau dengan pertambangan 3,08%. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita di Kalimantan Tengah untuk bisa bergerak lebih cepat ya, terutama yang melibatkan pelaku ekonomi masyarakat Kalimantan Tengah itu sendiri. Berikutnya, ini adalah perbandingan PDRB kita di Pulau Kalimantan. Jadi kalau di dalam lingkaran-lingkaran yang berwarna kuning atau orange itu adalah pertumbuhannya. Ya, kita 4,14 ya, tetangga kita di Kalsel 4,84, di Kalbar 4,46. Kaltim 6,22, dia punya migas. Kaltara 4,94. Nah dari sisi share terhadap perekonomian Kalimantan, kita di posisi 4 ya setelah Kalimantan Timur ya, menguasai 48,38% ekonomi Kalimantan. Lalu Kalimantan Barat 15,74, Kalsel 15,45, kita 11,98, dan terakhir provinsi bungsu kita 8,45%. Ya, jadi ini mungkin masih bisa dikembangkan mengingat ke depan potensi kita tidak kalah dengan mereka. Kita punya luas wilayah yang cukup besar, bahkan paling luas di seluruh Indonesia, dan tentu ini menjadi peluang besar ya bagi kita dalam meningkatkan kinerja perekonomian Kalimantan Tengah. Saya kira demikian ya beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2023 dan kumulatif 2023 terhadap 2022.